billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi Gedangan ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab hadis Riyadhus Shalihin, mengulang hadis yang terlewat sebelumnya, yaitu An Abi Malik Al-Haris ibni Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha, rawahu Imam Muslim. At-tahuru satrul iman, bersuci itu separuh dari keimanan. Karena iman itu separuhnya membersihkan, separuhnya itu menghiasi. Membersihkan yang tidak baik, mulai dari kekufuran, termasuk sifat-sifat yang mengandung makna kemunafikan seperti berdusta, mengingkari janji, dan lain-lain. Termasuk sifat-sifat yang tidak baik yang lainnya. Atau yang dimaksud bersuci itu adalah bersuci secara lahiriah. Jadi ini ada dua pengertian. Kalau yang dimaksud iman itu adalah iman yang di dalam hati itu, maka yang dimaksud bersuci di situ adalah mensucikan hati dari segala hal yang merusak, mulai dari yang paling berat kekufuran, yang menengah kemunafikan, sampai sifat-sifat buruk yang menjadi penghalang orang untuk imannya menjadi sempurna. Karena iman itu sifatnya batiniyah, iman itu fil qalbi, tidak nampak. Ada yang mengartikan al-iman ten mriki niku maknane as-sholatu. Sehingga yang dimaksud bersuci yaitu wudu atau mandi besar atau menghilangkan najis, itu satrul iman ay satrus sholati, separuhnya sholat. Sebab sholat itu al-fariq bainal mu'mini wal kafir niku as-sholatu, yang membedakan orang iman dengan orang kafir niku sholat. Sehingga sholat itu disebut juga iman. Seperti dalam ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a
imanakum. Imanakum ten mriku tafsirannya adalah salat kalian. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Niku di antara penafsirane innallah wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum niku wahia as-shalah. Sing dimaksud iman niku as-shalatu. Sehingga ten mriki nek dimaksud at-tuhuru bersuci itu satrul iman ay satrus shalat. Sebab orang salat itu diawali dari bersuci. Bersuci dulu baru salat. Sehingga bersuci itu baik dari najis maupun dari hadas, baik najis mukhaffafa mutawassita maupun mughalladah, hadas baik hadas kecil maupun hadas menengah ausat atau hadas akbar. Hadas niku kan nggih enten 3 nek melihat yang diharamkan. Kalau melihat cara mensucikan 2. Hadas kecil karena mensucikannya dengan wudu, hadas besar karena mensucikannya dengan mandi. Yang mensucikan dengan mandi itu nanti dibagi 2 haramnya itu. Kalau yang dengan wudu haramnya 4. Sholat, tawaf, menyentuh, membawa mushaf. Kalau yang dengan mandi itu ada 2. Ada yang haramnya 6, yaitu junub, hubungan suami istri atau mimpi basah. Ada yang haramnya 10, yaitu haid dan nifas. Haramnya lebih banyak. Ada haram 4, niki asghar. Ada haram 6, niki ausat. Ada haram 10, haid dan nifas, niku akbar. Kalau melihat yang diharamkan. Yang haram 6 tadi tambah 2. Berdiam di dalam masjid dan membaca Al-Quran. Orang junub itu meskipun tidak memegang Al-Quran, meskipun tidak membawa Al-Quran, dia hafal surat-surat Al-Quran, tapi dalam keadaan junub haram. Termasuk berdiam diri di dalam masjid. Loh, aku mang durung mandi junub, dia segera keluar. Karena orang yang hadas besar, junub, berdiam di dalam masjid, niat iktikaf atau tidak, niku termasuk yang diharamkan. Ditambah 2 jadi 6. Kalau yang haid 6 tadi ditambah 4. Terkait masjid itu lewat. Melewati masjid kalau mengotori. Darahnya khawatir netes. Ditambahin niku. Berdiam juga otomatis. Berdiam membaca Al-Quran niku yang 6 tadi. Ditambah yang ke-7 lewat kalau khawatir mengotori. Yang ke-8 diceraikan oleh suaminya. Niku nggih haram. Suami menceraikan istri pada saat haid, pada saat nifas, suaminya haram, dosa. Tapi talak cerainya sah, jatuh. Talaknya, cerainya itu jatuh, dihitung talak cerai. Itu yang ke-8. Yang ke-9 itu hubungan suami istri. Yang ke-10 niku ditambahkan bercumbu al-istimta bainar rukbah, bainas surrati war rukbah. Bercumbu di antara pusar dan lutut. Niku sebagian ulama khususnya untuk kemanten baru. Karena hadisnya 2 terkait istri yang haid itu. Ada yang isna'u kulla syai'in illan nikah. Itu berarti yang ke-9 tadi, cuma hubungan suami istri saja.
Ada yang laka ma fauqal izar. Kalau isna'u kulla syai'in illan nikah itu ketika Nabi ditanya, istri saya haid, apa yang boleh saya kerjakan terhadap istri? Kerjakan apa saja kecuali hubungan suami istri. Ilan nikah di situ bukan akadnya, yang dimaksud ilan nikah itu jimaknya, hubungan suami istrinya. Ada lagi orang bertanya tapi jawaban Nabi berbeda. Laka ma fauqal izar. Kalau istrimu sedang haid atau nifas, kamu hanya boleh yang di luar sarung. Sarung itu biasanya menutupi pusar sampai lutut. Berarti selain pusar, selain lutut, atasnya pusar, bawahnya lutut. Nah itu ulama di dalam usul fikih dibahas niku. Ada yang dijamek, yaitu yang selain pusar lutut niku untuk yang kemanten baru, karena biasanya bablas. Nek umek-umek nduk kono niku kok keblablasan, gak iso ngerim. Nggih, soalnya sik nyar. Tapi nek kemanten lawas ndak apa-apa, karena yang asli dilarang itu hubungan suami istrinya. Yang di sampingnya itu man hama haulal khima yusiku ayyaqafi saja. Yang bermain-main di samping jurang itu bisa kejegur jurang. Makanya dilarang itu tidak cuma dilarang masuk jurang, tapi juga dilarang bermain di pinggir jurang. Lah antara pusar dan lutut itu dianggap pinggir jurang. Nah niku sehingga al-harim lahu hukmu ma huwa harimun lah. Yang di sekitarnya itu mengikuti hukum yang di tengah. Yang di tengah itu haram, maka pinggirannya haram itu ikut haram. Al-harim lahu hukmu ma huwa harimun lah. Nah niku tambahan pusar sampai lutut itu begitu. Pun jadi kalau yang dimaksud itu iman dalam artian sholat, maka tuhur di sini maknanya adalah betul-betul bersuci secara lahiriah, menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Tapi kalau yang dimaksud iman di sini adalah hati, hati itu tidak bisa disucikan dengan wudu, hati itu tidak bisa disucikan dengan mandi, hati itu ya dengan istighfar, dengan taubat, lalu dengan riyadhah, ditempa, dilatih. Diisi dengan kebaikan-kebaikan lah niku bersucinya hati itu dengan istighfar. Niku dua pengertian dari kalimat at-tuhuru syatrul iman. Ada yang membaca at-tahuru. Biasanya dibedakan, kalau tu di dhammah itu pekerjaannya. Tuhur pekerjaan bersuci. Artinya mensucikan. Tapi kalau tohur itu alat bersuci, air misalnya. Kalau di fathah itu alat bersuci. Kalau di dhammah pekerjaan bersuci. Nah, niku. Yang kedua yang disampaikan Rasulullah, walhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan amal kelak di akhirat. Kalimatnya ringan, sederhana, hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi itu menyebabkan amal timbangan amal kita kelak di hari kiamat niku menjadi penuh dengan kebaikan. Karena yang kita puji itu Allah yang memiliki dunia dan akhirat, maliki yaumiddin, termasuk pemiliknya hari pembalasan. Sehingga kalau kita itu sering memuji Allah, ya yang punya
timbangan, yang punya akhirat, yang punya yaumul hisab, yang punya dunia akhirat, Rabbul Alamin itu Allah. Maka timbangan itu menjadi penuh. Di samping itu memuji itu merupakan ibadah yang istimewa, karena di dalam memuji Allah itu yang pertama di situ terdapat pengagungan terhadap Allah, pemuliaan terhadap Allah, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan kepada Allah. Orang itu kalau memuji, dia berarti hanya melihat kesempurnaannya saja, hanya melihat keagungannya saja. Delok api itu. Yang kedua, di dalam makna memuji itu juga terdapat yunfin naqsa, menafikan segala macam sifat kurang dari kesempurnaan Allah. Gak mungkin Gusti Allah iku duwe sifat elek, duwe sifat celah, kurang, gak sempurna, ndak mungkin. Di balik pujian itu terkandung makna menafikan sifat yang kurang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di balik makna pujian itu juga terkandung pengakuan bahwa diri kita itu diliputi dengan segala macam kekurangan, segala macam kehinaan. Yang layak disanjung itu hanya Allah. Itu sebabnya kalimat hamdu itu dikasih alhamdu, tidak hanya hamdullah atau hamdun lillah, tapi alhamdulillah. Itu alnya kalau dilihat dari maknanya itu namanya al lil istighraqil jinsi, al yang bermakna menghabiskan segala jenis pujian, sehingga segala puji maknanya bukan sekedar pujian milik Allah, tapi segala puji. Dari mana makna segala itu? Dari al itu. Dari al itu, karena alnya itu namanya lil istighraqil jinsi, sehingga semua jenis pujian itu miliknya Allah. Kalau ulama menjelaskan itu, pujian itu kalau disimpulkan terbagi 4. Allah memuji Allah sendiri. Innani anallah la ilaha illa ana nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Niku ayat-ayat yang menunjukkan Allah memuji dirinya sendiri. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Wah, konten. Ceritakan Muhammad kepada semua hambaku, aku ini maha pengampun, maha penyayang. Nah, niku Allah memuji dirinya sendiri. Itu juga miliknya Allah. Allah memuji makhluknya. Memuji Nabi Muhammad misalnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kamu itu Muhammad sungguh akhlaknya agung, luar biasa. Memuji Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu ciptaan Allah, bagian dari makhluknya Allah. Yang menciptakan juga Allah, yang membuat Nabi Muhammad seperti itu juga Allah. Kok dipuji? Berarti hakikatnya juga kembali pujian itu kepada Allah selaku pencipta. Yang ketiga, makhluk memuji Allah. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, itu milik Allah, jelas. Atau makhluk memuji sesama makhluk. Si fulan memuji temannya, memuji saudaranya. Siapa yang membuat dia seperti itu? Allah. Sehingga memuji orang lain atau kita mendapat pujian itu sebenarnya yang dipuji adalah Allah, bukan kita. Wong kita itu yang menciptakan Allah, yang membuat kita bagus itu juga Allah.
Kalau ada orang memuji kita, maka pujian itu miliknya Allah. Sehingga kita itu tidak ada ruang untuk merasa memiliki pujian. Karena semua pujian itu milik Allah. Niku ilmune ngoten. Sehingga orang itu meskipun dipuji, tidak boleh dirinya itu merasa tinggi hati, merasa ujub, hebat. Berarti dia tidak atau belum memahami makna alhamdulillah. Segala puji, tidak mensisakan satupun, itu lillah, miliknya Allah. Sehingga timbangan amal ya penuh kalau sudah seperti itu. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah itu memenuhi langit, bumi dan langit. Nggih. Nggih isine kalih niku bumi langit niku. Isine niku mensucikan Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di bumi, segala ada yang di langit, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Kita mengetahui atau kita tidak mengetahui, semuanya bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan semuanya memuji kepada Allah, tau'an au karha. Tunduk atau tidak tunduk, semuanya itu mengakui Allah. Tidak mengakui di dunia, pasti mengakui di akhirat. Tidak mengakui di dunia itu karena hatinya ditutup. Ditutup itu namanya kafaro. Kafaro itu maknanya menutup. Sehingga orang kafir itu orang yang menutup dirinya. Kalau yang ditutup itu iman, namanya kufur iman. Kalau yang ditutup itu nikmat, tidak melihatnya itu datang dari Allah, ya namanya kufur nikmat. Jadi kufur itu ada dua. Ada kufur iman yang menyebabkan kekal di neraka, kufur iman kalau dibawa sampai mati. Kalau bertobat ya selesai. Kufur nikmat itu juga menyebabkan neraka, tapi neraka yang tidak kekal. Karena masih ada imannya. Cuma kufur nikmat niku wala in kafartum inna adzabi lasyadid, niku kufur nikmat. Gandengane la in syakartum niku syukur nikmat kan. La in syakartum la azidannakum, wala in kafartum itu kufur nikmat. Kalau kamu kufur nikmat maksudnya inna adzabi lasyadid. Dua-duanya mendatangkan siksa, kufur niku. Karena menutup dirinya dari Allah. Kalau yang ditutup itu iman, kekal di neraka, naudzubillah. Kalau yang ditutup itu kesadaran bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, yo inna adzabi lasyadid tadi itu. Wong teko Allah kok gak diakoni, malah diakoni teko dheweke. Wah niku curange nemen. Perlu dihukum yang seperti itu. Lah alhamdulillah itu menghilangkan itu. Ucapan alhamdulillah itu menghilangkan itu. Wassalatu nurun, utawi salat iku nurun cahaya. Salat itu mendatangkan cahaya. Mulane tempat yang paling bercahaya di Surya Regensi niku nggih Masjid Baitul Iman niki, karena niki tempat kumpulnya orang salat. Tempat yang digunakan untuk sholat, sehingga niki tempat bercahaya. Sumpek-sumpek, susah-susah, peteng ati, melbu masjid iktikaf padang. Nah niku cahaya. As-sholatu nurun. Orang yang sehingga masjid itu kalau makmur, masjid itu kalau jamaahnya itu bagus, 5 waktu jamaahnya bagus, maka lingkungan di sekitar masjid itu bercahaya. Enak ngoten lho. Manggon nduk kampung sing masjide niku semarak salat berjamaahnya niku menghadirkan suasana yang teduh, sejuk, tenang di kampung niku.
Karena cahaya itu masuk ke relung hati orang-orang yang ada di sekitar masjid itu. Jalanan-jalanan yang biasa dilalui niku menjadi raudhah min riyadil jannah. Jenengan dari pintu rumah menuju pintu masjid niku taman surga. Sehingga lewat taman surga niku mesti seneng. Siapa saja yang lewat di situ mesti bahagia. Karena itu taman surga. Tapi rumah kita itu juga perlu kita jadikan surga, baiti jannati. Mulane nduk omah niku nggih kudu digawe salat. Kata baginda Nabi, jangan jadikan rumah kalian itu kuburan, seperti kuburan. Nggih. Artinya rumah ndak pernah dibuat salat. Salat niku kan mboten angsal nduk ndukure kuburan kecuali salat jenazah. Nggih. Sing ana rukuk sujude mboten angsal. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, itu artinya sholatnya jangan dihabiskan di masjid semua. Di rumah itu juga ada untuk sholat, entah itu duha, entah itu tahajud, entah itu sholat taubat, atau sholat hajat, sholat tasbih, atau bahkan qobliyah ba'diyah misalnya. Yang fardu di masjid, yang sunnah di rumah. Nah niku supaya kampung bercahaya karena masjidnya digunakan sholat semarak, rumah juga bercahaya karena rumahnya digunakan untuk sholat. Niku baiti jannati karena rumahnya bercahaya. Nek daleme Kanjeng Nabi niku kecil Pak, nggih sing didamel sareane sak mangke niku nggih sak kotak ngoten niku. Dan niku polosan mboten enten ruang depan, ruang tengah. Kados rumah jenengan niku bagus-bagusnya rumah. Tapi Kanjeng Nabi bisa mengatakan baiti jannati itu karena sholatnya beliau di rumah itu hatta tawarromat qodamau, sampai delamaan telapak kakinya itu bengkak. Yaitu yang menjadikan rumah penuh cahaya itu karena ada sholatnya. Ayahnya punya saham sholat sunnah di rumah, ibunya punya saham sholat sunnah di rumah, anak-anaknya juga punya saham sholat sunnah di rumah. Sehingga semua anggota keluarga itu hatinya bercahaya karena mereka menyinari rumahnya dengan sholat. Seneng melbu omah sing biasa digawe sholat niku krasa doati niku adem ayem ngoten. Meskipun rumahnya sangat sederhana. Nah, niku sholat cahaya. Bukti yang paling nyata niku nggih Isra Mi'raj niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Karena kecepatan paling tinggi itu cahaya. Mulane malaikat itu terbuat dari cahaya. Karena dia butuh kecepatan tinggi. Lah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu butuh kecepatan tinggi, cahaya. Satu-satunya tempat paling bercahaya itu masjid, apalagi Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bukan dari daleme Kanjeng Nabi, bukan dari rumah menuju rumah, tapi masjid menuju masjid. Was-shadaqatu burhanun, sedekah itu menjadi burhan, bukti nyoto keimanan. Orang kalau bicara saja mungkin mudah, tapi kalau hartanya sudah mulai keluar, ini dia membuktikan keimanannya. Sebab orang itu biasanya pelitnya itu luar biasa dengan harta. Niku karakter manusia. Wa ukhdirotil anfusus suh. Niku nasnya Quran. Di dalam nafsu diri kita itu dihadirkan sifat suh, pelit. Manusia niku idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat yang tidak baik sambatan. Kalau dapat yang baik gegem. Maksudnya nek oleh duit niki gegem, manu'a. Manaa niku lho, manaa niku mencegah, tidak mau memberikan kepada orang lain. Kathah nduk Quran niku wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Pelit itu karena manusia itu punya kecintaan terhadap harta itu luar biasa. Wa innahu, manusia itu li hubbil khairi, mencintai harta. Khair ten mriku maknanya harta, mboten kebaikan amal solih, mboten. Lasyadid, sangat kuat. Manusia saking kuwate niku nggih gegem. Mulane wong nek iso ngelepas niku
wa mayyuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang bisa lepas dari sifat kikirnya itu dialah orang-orang yang beruntung. Kita niki dilatih 2,5%, 2,5%. Walaupun tidak wajib. Wajib niku kan nek wis sak nisab. Nek gak sak nisab duwe rezeki dipotong 2,5%. Niku gawe ngilangi sifat pelit. Walaupun tidak wajib karena belum mencapai nisab zakat, tapi itu kita keluarkan itu bagus. Yaitu untuk menghilangkan rasa kikir. Syukur-syukur engko nek wis tambah akeh ditingkatkan, ndak cuma 2,5%. Karena zakat itu ndak cuma 2,5%, ada zakat yang 5%. Zakat pertanian dengan biaya 5%. Kalau sudah berjalan normal lancar rezekinya ndak terganggu, malah semakin melimpah misalnya, tingkatkan 10% karena ada zakat yang 10%. Zakat tidak cuma 2,5%. Zakat 10% itu pertanian yang tanpa biaya. Karimanen tok bentahun. Kalau tidak masalah, tingkatkan lagi 20% khumus. Yaitu zakatnya rikas. Menemukan harta yang terpendam di dalam bumi. Ngeduk sumur nemu emas, sak bongkahan batu, dijual laku 1 miliar misalnya. Zakatnya itu 1/5, 200 juta dikeluarkan sebagai zakat, yang 800 juta diambil. Niku ringan karena dia tujuannya mencari air, bukan mencari emas. Sehingga diambil paling banyak 20% itu tidak berat. Kalau pedagang niku nggih 2,5%. Pedagang niku kan ket awal sing dipikir niku bathi. Sing dipikir bathi nek dijaluki akeh-akeh nggih tambah gak gelem. Pedagang niku durung kulaan mawon sing dipikirno wis bathi. Iki rego piro iki kulaane? Pasarane sak piro iki? Biaya transport dan lain-lain piro iki? Engko aku njupuk selisih piro? Durung kulaan iki. Durung budal wis dihitung bathine. Lah koyok ngenten iki nek diambil banyak 5%, 10%, wah ndak akan dilaksanakan. Makanya zakat perdagangan itu paling sedikit 2,5%. Meskipun pedagang itu biasanya sugih-sugih, tapi zakatnya cukup 2,5%. Wasabru diyaun, niki Allah gawe perbedaan ukuran wajib zakat 2,5, 5, 10 sampai 20 niku. Karena melihat kesiapan hati pemiliknya. Niku Allah. Ahkamul hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Paling bijaksana itu Allah. Supaya semua orang itu bisa ikhlas. Yang 2,5 ikhlas, yang 5% ikhlas, yang 10% ikhlas, yang 20% juga ikhlas. Wasabru diyaun. Lah ini yang sesuai dengan judul bab. Ini babnya kan babus sabri. Wasabru diyaun. Sabar itu memancarkan cahaya. Kita itu kalau dekat dengan orang yang sabar, kita itu ikut tenang. Suami misalnya, suami niku nek sabar, saoma niku anteng. Tapi nek suami niki pemarah, saoma niku panik, mboten ono sing tenang uripe. Karena ndak ada pancaran kebaikan cahayanya. Jadi as-sabru diyaun. Apalagi semua penghuni rumah niku orangnya penyabar, wah ayem niku. Jadi sabar itu memancarkan cahaya. As-sabru diyauddin, pancaran cahaya agama niku dia. As-sabru dia, sabar itu memancarkan cahaya. Terang, meskipun banyak masalah, meskipun banyak kesulitan, tapi kalau dibarengi dengan sabar, dalan niku terang, mboten peteng. Tapi kalau sudah tidak sabar, sakjane masalahnya niku sepele. Tapi nek dasare gak sabar, sepele niku dadi sepolo. Masalah kecil itu bisa dibesar-besarkan gara-gara ndak sabar. Jadi kuncinya itu bukan pada kecil atau besarnya persoalan itu, tidak, tapi kepada kelapangan, keluasan hati kita itu.
Orang sabar itu hatinya lapang, sehingga apa saja bisa masuk, tidak terganggu. Kalau orang tidak sabar itu diibaratkan hatinya sempit, diisi sesuatu saja sedikit sudah penuh, diisi lagi udah nggak cukup. Makanya terus keluar emosi, keluar ndak terima, ndak percaya kalau itu ketentuan Allah. Nggak sabar nih kalau wong kabeh niki ketentuannya Allah. Antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Niku rukun iman. Jadi orang yang ndak sabar niku sangat mengkhawatirkan dengan keimanannya. Karena orang yang tidak bersabar itu menandakan dia tidak memahami bahwa yang terjadi itu sudah ada ketentuan dari Allah. Kita diuji dengan itu. Menghadapinya bagaimana? Ya sabar menghadapi apa yang menjadi ketentuan Allah. Dengan penuh keyakinan pasti ada hikmah niku supaya besar hati kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra niku supaya optimis. Bahwa di balik kesulitan yang sedikit makanya dikasih al niku. Jangan perhatikan niku. Alam nasrah laka sodrok, dadanya sudah dibikin luas. Wa wada'na anka wizrok, segala kesulitan sebenarnya sudah diringankan oleh Allah. Alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok. Fa inna ma'al usri. Lah niku enten ale niku jenengan perhatikan ten Quran niku jenengan buka Qurane. Fa inna ma'al enten ale niku al usri, kesulitan itu dikasih al. Yusron tidak ada alnya. Fa inna ma'al usri yusron, tidak ada alnya. Bukan al yusro tapi yusro. Niku beda. Kalau ada alnya niku makrifat. Makrifat itu tertentu. Artinya kesulitannya itu sedikit. Hanya itu saja. Cuma manusia itu kalau melihat kesulitan itu dia fokus kepada kesulitan, tidak fokus kepada kemudahan. Contoh kita kerja di satu pabrik atau perusahaan. Misalnya karyawannya itu ada 2000. Yang 2 itu memusuhi kita. Luar biasa, kita datang sudah dimusuhi. Di tengah pekerjaan dimusuhi. Mau pulang dimusuhi. Yang memusuhi kita cuma 2 orang. Tapi itu sudah membuat kita tidak betah di tempat itu. Padahal 1998 karyawan yang lain itu tidak ada masalah dengan kita. Tapi kenapa kita fokus kepada yang 2 itu? Padahal fa inna ma'al usri, di balik kesulitan yang dihadirkan Allah lewat 2 orang itu yusron, kemudahan yang sangat banyak yang berjumlah 1998 itu yusron. Kemudahan yang tidak bisa dihitung. Kalau dikasih al itu bisa dihitung, kalau tidak dikasih al itu namanya isim nakiroh, itu umum tidak bisa dihitung. Bahkan diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusron, sampai koyok ngonten niku untuk meyakinkan kita. Tapi kita tetap saja kalau diuji niku fokusnya kepada ujian, bukan kepada nikmat yang sudah yang sangat banyak yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dilupakan saja wis ujiane paling mek iki tok. Wingi-wingi yo aman, liyane yo apik. Nggih. Nah niku ngoten. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu menjadi hujjah yang membantu kamu, hujjah niku pembela, au alaika atau yang mencelakakan kamu. Quran itu bisa menjadi hujjah yang mencelakakan kamu. Kalau di pengadilan itu ada saksi pembela, saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Quran itu bisa menjadi saksi yang meringankan bagi kita, ada yang menjadi saksi Quran itu memberatkan bagi kita. Nah niku ngoten. Tergantung bagaimana kita memperlakukan Quran itu. Kita jadikan dia panutan atau kita taruh di belakang kita abaikan. Atau Quran itu cuma kita manipulasi. Kita politisir untuk kepentingan-kepentingan kita. Nek ono perlune gawe ayat Quran. Pokok Quran iki gawe benerno awake tok. Wong liya niku salah.
Nah niku Quran digawe alat. Nggih. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Semua manusia itu sedang berjuang. Yaghdu niku budal isuk. Budal isuk niku nggih kaya wong budal kerja isuk-isuk niku berjuang. Semua manusia itu berjuang. Ada yang berhasil melepaskan dirinya dari api neraka, fabai'un nafsahu famu'tikuha. Ada yang justru malah aumubikuha, malah menghancurkan dirinya ke dalam api neraka. Nah, kita berjuang yang mana? Berjuang untuk memerdekakan diri kita dari cengkraman setan, hawa nafsu, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti an'amta alaihim niku minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, mengikuti para ulama niku. Jangan hanya mengikuti Quran hadis saja, tapi juga mengikuti para ulama, karena kita ndak paham Quran, ndak paham hadis kalau tanpa ulama. Makanya di dalam Fatihah niku mboten cuma sirotikal mustaqim, tapi sirotol ladina an'amta alaihim. An'amta alaihim itu siapa? Minan nabiyyin dalam ayat yang lain, wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Para nabi, para siddiqin, orang yang imannya itu 24 karat meskipun bukan nabi. Orang yang syuhada, orang yang tulus ikhlas, orang yang solihin, orang yang beramal solih. Nah niku yang kita ikuti. Kita gak iso gawe dalan dhewe sesuai petunjuk Quran, sesuai petunjuk hadis. Lah kita niki akale kurang, ilmune kurang, pengalamane kurang, kesimpulan terhadap Al-Quran itu nggak bisa kurang, bisa salah. Quran boten ngonten tapi kita menyimpulkan begitu, malah kesasar, malah menjadi alaika tadi itu Quran. Nah niku hati-hati juga. Bahasa Kanjeng Nabi, man fassarul Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran semau akalnya, sakjane kepingin apik tapi akalnya gak gitu, semau akalnya, falyatabawwa maq'adahu, siap-siap tempatnya neraka. Naudzubillah. Jadi kudu melok ulama. Mulane bahasa Kanjeng Nabi niku al ulama untuk melegitimasi niki warasatul anbiya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama kalau kamu ndak tahu terkait agama, nek terkait perbingkilan nggih tukang-tukang niku sing ngerti. Rawahu Muslim wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sama-sama ditutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.